Sakit Atmajaya merupakan rumah sakit yang bersejarah yang tak lepas dengan adanya Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya. Rumah sakit ini didirikan untuk menunjang pendidikan dan latihan calon-calon dokter serta menyelenggarakan pelayanan medis bagi kepentingan masyarakat Jakarta Utara. Rumah sakit dengan keinginan yang tulus untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat pertama kali diresmikan pada bulan Mei tahun 1977. Rumah sakit Atmajaya selalu berusaha meningkatkan pelayanan bagi pasien dan terus berkembang dari tahun ke tahun. Pada bulan Oktober tahun 2018, diresmikannya Paviliun Bonaventura yang dipersembahkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang lebih lengkap di Jakarta Utara dan sekitarnya, dengan tetap mengedepankan asas pendidikan, asas penelitian, dan keilmuan yang tinggi. Dengan adanya Paviliun Bonaventura ini, Rumah Sakit Atmajaya diharapkan dapat lebih banyak lagi memberikan pelayanan kepada pasien dari semua kelas dan tentunya tetap berlandas moto bersatu mengabdi sesama, andalayan peduli hati. Untuk menyempurnakan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Atmajaya, tentunya kami, PT Ayari Persada, selaku distributor Ausko pada sistem panggilan perawat dan kedaruratan, mendapatkan kepercayaan untuk berkolaborasi dalam mencapai visi dan misi tujuan Rumah Sakit, Pendidikan dan Penelitian Atmajaya. Langsung saja kita simak bagaimana Ausko IP Nurse Call and Emergency System dapat meningkatkan kualitas mutu serta layanan perawat dan petugas medis kepada seluruh pasien Rumah Sakit Pendidikan dan Penelitian Atmajaya Jakarta. Sebuah keputusan yang sangat tepat, Ausko hadir di Rumah Sakit Atmajaya, mengingat Ausko IP Nurse Call and Emergency System merupakan sebuah sistem alat panggil perawat berbasis IP terbaik di dunia, yang telah dipercaya 40 tahun melakukan instalasi di lebih dari 60 negara yang berkolaborasi dengan perawat-perawat di dunia, demi memenuhi dan membantu petugas medis, perawat, serta tim kedaruratan rumah sakit dalam kegiatan sehari-hari. Ausko telah terstandar kesehatan global dan medical grade dalam setiap tombol pasien yang mendukung dan mengutamakan keselamatan pasien. Dengan bukti bahwa Ausko telah tersertifikasi oleh UL Listed 1069 dan UL Listed 2560 yang mengatur tentang Hospital Signaling and Nurse Call Equipment dan juga Emergency Call System. Ausko juga telah mempersiapkan sistem serta fitur-fitur masa depan yang canggih dengan selalu mengutamakan dan memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi pasien maupun perawat. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan tutorial bagaimana penggunaan Ausko IP Nurse Call and Emergency System di Rumah Sakit Pendidikan dan Penelitian Atmajaya. Sebelum kita memulai tutorial, fitur-fitur apa saja yang perlu diketahui pada Ausko IP Nurse Call System ini? Yang pertama, alat dan fitur yang ada pada area kamar pasien. Ketika petugas memasuki area kamar pasien, tombol pertama yang dijumpai adalah Start Present Button. Tombol ini wajib diaktifkan setiap kali perawat memasuki kamar pasien. Selain berfungsi sebagai tanda kehadiran perawat, tombol ini juga memiliki peran penting untuk mengaktifkan fungsi call upgrade, sehingga dapat mengaktifkan panggilan, staff assist, emergency, dan juga code blue. Lalu kita menuju area bed pasien. Di sini kita akan menjumpai dua unit tombol. Yang pertama yaitu call point with socket pendant, yang berfungsi untuk mengaktifkan panggilan emergency dan juga code blue. Kemudian yang kedua adalah pendant, di mana saat pasien membutuhkan bantuan perawat pada area kamar, pasien dapat melakukan panggilan hanya dengan menekan satu kali pada pendant. Pendant ini terdapat beberapa jenis seperti pendant CM2PM, CP-SGP, CP-PCP, dan CP-SMH. Pendant ini berbahan silikon, dapat disterilkan menggunakan cairan disinfektan dan anti-slip sehingga tidak mudah terjatuh atau tergelincir saat diletakkan di atas tempat tidur pasien. Pendant-pendant Ausko memiliki huruf Braille, di mana sebagai bukti kepedulian Ausko pada pasien berkebutuhan khusus dalam penglihatan. Huruf Braille tersebut memiliki arti N yang berarti nurse. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan fungsi pendant yang ada pada Rumah Sakit Atmajaya, yaitu pendant CP-SMH. Pendant ini memiliki beberapa fitur canggih yang dapat digunakan. Selain dapat melakukan panggilan perawat, pendant ini juga memiliki fungsi lain seperti fungsi dalam mengontrol lampu pada area kamar dan juga bedhead pasien, baik untuk lampu tidur dan juga lampu baca. Pendant ini juga memiliki fungsi sebagai remote TV seperti tombol power,
mengganti channel TV, dan juga mengatur volume pada TV. Pendant ini memiliki tali yang cukup panjang sehingga masih dapat diraih meskipun pasien dalam keadaan terjatuh pada area bed, sehingga pasien masih dapat meraih pendant dengan mudah. Kemudian pada area toilet yang akan kita jumpai yaitu tombol panggilan perawat yang disertai dengan tali pull cord. Tali ini mudah diraih bagi pasien untuk melakukan panggilan perawat meskipun dalam keadaan terjatuh sekalipun. Kemudian bagaimana perawat dapat mengetahui informasi panggilan yang masuk? Perawat dapat mengetahui informasi panggilan pada papan layar koridor display yang tepat berada pada area nurse station. Alat tersebut akan menampilkan informasi panggilan secara detail, baik itu nomor bed pasien dan juga jenis panggilan yang masuk. Kemudian, perawat juga dapat mengetahui informasi panggilan pada lampu indikator yang tepat berada pada atas pintu kamar pasien. Lampu tersebut akan menampilkan warna sesuai dengan jenis panggilan yang masuk. Sinyal warna hijau berkedip yang berarti terdapat panggilan pasien pada area bed atau patient call. Sinyal warna hijau steady atau tidak berkedip yang berarti terdapat perawat yang sedang berada di kamar pasien dan melakukan tindakan. Sinyal warna kuning berkedip dan hijau steady yang berarti terdapat panggilan asistensi atau panggilan staff assist yang menunjukkan perawat membutuhkan bantuan perawat lainnya. Sinyal warna merah berkedip yang berarti terdapat panggilan pada area toilet kamar pasien. Sinyal warna merah berkedip dan hijau steady yang berarti terdapat panggilan kedaruratan, emergency, ataupun panggilan code blue. Kemudian terdapat touchscreen nurse station atau TSNS. Alat ini terletak pada ruang kepala keperawatan yang berfungsi sebagai PC controller yang berperan untuk merekam semua aktivitas dan juga mengelola data panggilan masuk secara detail, baik itu jenis panggilan, lokasi panggilan, durasi penanganan, hingga waktu atau jam panggilan itu masuk. So, langsung saja kita praktekkan bagaimana alur kerja dari AUSCO IP Nurse Call and Emergency System di Rumah Sakit Pendidikan dan Penelitian Atmajaya. Ketika pasien membutuhkan bantuan perawat, cukup menekan 1 kali pada pendant atau menarik tali pull cord 1 kali pada area toilet. Informasi panggilan secara langsung akan tertampil pada papan koridor display secara detail, baik itu nomor kamar pasien dan juga jenis panggilan. Serta pada lampu indikator akan menampilkan warna jenis panggilan yang masuk. Perawat wajib menekan tombol kehadiran sebagai tanda hadirnya perawat di kamar pasien. Clear status panggilan wajib dilakukan sebelum melakukan tindakan sebagai tanda panggilan telah dijawab. Maka lampu indikator akan berubah menjadi hijau tidak berkedip yang berarti perawat sedang menangani pasien. Dan pada koridor display akan menunjukkan notifikasi staff presence. Setelah perawat selesai melakukan tindakan, perawat wajib melakukan clear status kehadiran sebagai tanda bahwa panggilan telah ditangani. Kemudian, ketika perawat sedang di dalam kamar pasien dan membutuhkan bantuan perawat lainnya dalam melakukan tindakan, staff assist dapat diaktifkan dengan menekan pendant 1 kali. Perawat bantuan akan melihat notifikasi baik itu dari lampu indikator dan juga pada koridor display nurse station. Clear status panggilan sesaat perawat bantuan datang wajib dilakukan. AUSCO IP Nurse Call memiliki keunggulan yang disebut dengan istilah call upgrade. Di saat perawat membutuhkan bantuan tim kedaruratan, baik di area toilet dan pada tombol kehadiran, perawat dapat menekan tombol atau menarik tali pull cord sebanyak 3 kali untuk mengaktifkan panggilan emergensi. Sedangkan pada area bed pasien, perawat dapat menekan 1 kali pada tombol emergensi di bed head pasien. Bahkan, perawat dapat mengaktifkan panggilan kedaruratan code blue atau kode biru dengan menekan tombol atau menarik tali pull cord, lalu menahan selama 3 detik secara otomatis akan upgrade menjadi panggilan code blue. Jenis panggilan emergency dan juga code blue akan tertampil juga pada area IGD dan beberapa area kedaruratan, di mana tim emergency maupun code blue dapat mengetahui panggilan tersebut. Sebagai contoh, di saat perawat melihat pasien mengalami gejala serangan jantung, perawat dapat menekan tombol pada area bed head selama 3 hingga 5 detik, maka perawat yang sedang berjaga dapat membantu memberikan pertolongan pertama hingga tim code blue hadir di ruangan. Kelebihan lain dari AUSCO IP Nurse Call System, setiap tombol dilengkapi dengan audit trail infection control,
Dengan menekan tombol C, lalu menahan hingga berbunyi bip 3 kali, maka secara otomatis tombol tidak akan berfungsi selama 10 detik, agar tidak timbul false alarm saat petugas hendak melakukan sterilisasi pada tombol. Kelebihan utama lain dari AUXCO adalah riwayat panggilan yang tersusun secara rapi dan detail atau biasa disebut sebagai data log. Pada data log akan tersajikan data seperti jenis panggilan, lokasi panggilan, durasi penanganan, hingga waktu panggilan itu dilakukan. Yang tentunya data tersebut dapat digunakan secara bijak oleh pihak rumah sakit. Itulah tadi penjelasan dan juga tutorial bagaimana penggunaan AUXCO IP Nurse Call and Emergency System di Rumah Sakit Pendidikan dan Penelitian Atmajaya Jakarta. Semoga bermanfaat dan terima kasih.